Ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usikum wa iyya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minun al-muttaqun. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya rasulah. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang berbahagia, alhamdulillah bersyukur kita pada Allah yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya. Mudah-mudahan syukur kita membuat nikmat ini senantiasa Allah jaga dan Allah tambahkan. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga, kerabat, para sahabat dan pengikutnya yang setia sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umat beliau yang mendapatkan janji syafaatnya di yaumul hisab. Jamaah sekalian, hari ini mungkin sudah berlangsung 560 hari dari sejak 7 Oktober 2023. Ya. Walaupun di akhir tahun kemarin ada suasana yang membuat kita gembira. Mau melihat berita manapun adanya bahagia. Mau ngelihat yang ada di Syam, kita bergembira karena sedang gencatan senjata yang membuat mereka bisa kembali ke kampung halamannya masing-masing. Melihat ke negeri Damaskus juga lebih bahagia lagi karena rezim yang sudah hampir 60 tahun begitu mencengkram luar biasa tumbang dalam hitungan 12 hari. Melihat ke ujung barat yang paling barat ya, Amerika juga menyenangkan ya, isinya kebakaran di mana-mana gitu ya. Yang paling sepet itu melihat berita dalam negeri begitu ya. Paling tidak enak kalau didengar diberitakan beritanya itu berita yang kurang menyenangkan ya. Nah, baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan mencoba untuk berbincang tentang refleksi hampir 1,5 tahun perjalanan Tufanul Aqsa. Bagaimana sebenarnya harapan kita terhadap kondisi umat Islam yang hampir sudah sangat dekat dengan gerbang akhir zaman. Karena memang kalau kita perhatikan dalam 2 tahun terakhir, eskalasi kejadian peristiwa-peristiwa besar yang ada di Timur Tengah semakin memberikan lebih banyak lagi puzzle-puzzle tentang nubuat akhir zaman ya. Walaupun tentu juga semakin rumit karena memang kadang-kadang kita juga mendapatkan satu tayangan atau konten yang membuat kaum muslimin jadi terfitnah oleh konten fitnah akhir zaman ya. Sebutlah bagaimana fenomena ketika Damaskus berhasil ditaklukkan oleh kelompok yang dulu dikenal dengan nama Hay'ah Tahrirus Syam, pimpinan Abu Muhammad Al-Jaulani atau yang hari ini resmi menjadi presiden Suriah, Ahmad Hussein As-Sarraj. Itu diduga bahwa inilah bibit-bibit generasi As-Sufyani yang nanti akan memberontak kepada Imam Mahdi. Jadi sudah langsung dibuat analisis bahwa fenomena kepemimpinan Ahmad As-Sarraj ini adalah yang dinubuatkan dalam hadis Nabi bahwa mereka adalah As-Sufyani yang nanti akan membangkang dan memberontak kepada Imam Mahdi. Mereka nanti akan ditenggelamkan antara Mekah dan Madinah atau tepatnya di Padang Al-Baida ya. Ya tentu saja analisis ini menjadi sangat membingungkan kaum muslimin di saat kaum muslimin begitu punya harapan yang sangat besar dan luar biasa kepada fenomena yang ada di Suriah ini, karena memang bagaimanapun keadaan hari ini jauh lebih baik. Suriah yang dulunya betul-betul tenggelam dalam kancah internasional. Anda bisa bayangkan bagaimana ketika di awal revolusi 2011 itu mata uang Suriah itu masih relatif stabil, dan ketika di akhir 2025 ini mengalami penurunan lebih daripada 50 kali lipat ya. Artinya sampai dikatakan mata uang Suriah ini nggak laku untuk
jajaran internasional. Anda tahu kalau di sana itu beli nggak bisa Pak, pakai QRIS, pakai transfer, pakai apa? Karena memang Suriah mengalami boykot internasional. Ya, presidennya mungkin dinyatakan terkorup di dunia, sebagaimana di negeri sebelah juga Pak, ya. Karena waktu itu dijejerkan itu antara Bashar Assad dan yang lainnya. Kemudian yang paling yang paling cukup menyakitkan, kalau Anda tahu bahwa paspor Suriah itu paspor paling mahal, paspor paling sulit, tetapi sekaligus juga paling nggak bisa masuk ke banyak negara. Jadi ini unik ya. Orang negara manapun kalau kedatangan penduduk yang paspornya Suriah itu sudah banyak yang melakukan blok. Jadi ini paspor paling mahal tapi paling tidak laku kalau mau keliling dunia itu. Ini betapa kasihannya warga Suriah ini ya. Sehingga fenomena yang terjadi di Suriah kemarin, Masya Allah ya, bisa dikatakan 90% sangat mendukung kepemimpinan yang baru ini. Nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi di saat kita bereforia dengan apa yang terjadi di Suriah, tiba-tiba dalam hitungan 1 bulan terakhir kita menyaksikan peristiwa yang betul-betul sangat menyakitkan dan betul-betul melukai seluruh umat Islam ya, yaitu pelanggaran yang terjadi di negeri Gaza khususnya. Sebenarnya bagaimana kita memandang peristiwa ini dari sudut pandang nubuat? Karena selama ini barangkali analisis yang banyak berlangsung lebih kepada analisis yang sifatnya politik ya. Nah, bagaimana kita memandang ini dari sudut pandang nubuat ya? Yang pertama bahwa kalau kita perhatikan di abad ke-21 ini, gerakan jihad global itu kan dimulai dari peristiwa WTC yang dicetuskan oleh Al-Qaeda yang saat itu mendapatkan dukungan dari pemerintahan Taliban. Ya, dalam hitungan tidak lama Taliban kemudian ditumbangkan karena dituding sebagai pelindung dari Al-Qaeda, dalam hal ini adalah Osama bin Laden dan kawan-kawan. Maka sejak peristiwa itu meledaklah di berbagai macam penjuru dunia, tak terkecuali Indonesia, atas nama jihad untuk menumbangkan rezim pemerintah setempat ya. Kemudian ya di 2007-2008 terjadi Arab Spring, di mana kemudian dimulai dari Tunisia, kemudian merembet ke Mesir, kemudian ke negara-negara Arab yang itu dampaknya cukup serius ya, termasuk juga tumbangnya Saddam Hussein, kemudian Libya ya. Singkat cerita, gejolak ini terus bermunculan, namun kalau kita perhatikan gerakan-gerakan itu hampir tidak mendapatkan dukungan sepenuhnya ya. Dan faktanya gerakan jihad ini kalau kita perhatikan yang sukses baru ada di 3 tempat ya. Satu, Afghanistan, yang kemudian pada tahun 2020 kemarin setelah mereka turun gunung selama 20 tahun mereka membangun kekuatan, akhirnya pada bulan Agustus 2020 kalau tidak salah ya, kemudian Kabul berhasil dikuasai kembali oleh Taliban. Dan sampai hari ini walaupun Taliban ini negaranya belum didukung ataupun diakui oleh seluruh dunia, tetapi faktanya hari ini negara ini Masya Allah ya, Allah berikan banyak sekali kebaikan dan keberkahan ya, karena memang semangat mereka untuk menegakkan keadilan ya, dan kemerataan kepada rakyatnya bisa kita saksikan ya. Bagaimana hari ini negeri ini bisa dikatakan tidak ada yang berani untuk menyentuh. Hatta Amerika sekalipun ketika mengatakan tolong itu tank-tank kami, senjata-senjata kami itu dikembalikan, begitu ya. Jawaban mereka apa? Kalau berani ambil sendiri di sini, gitu kan? Ya, ini kan ya, Masya Allah ya, sebuah negara yang semua negara-negara penjajah hampir tidak ada yang mampu bertahan lama, ya. Baik itu Amerika, Inggris, Rusia, siapapun yang datang ke Afghanistan pasti akan keluar dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Bahkan dulu sekian ribu tahun yang silam, Alexander the Great itu ketika masuk ke Afghanistan, kemudian tentaranya dihabisi oleh warga Afghanistan dan mereka kembali dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Kata di sepanjang perjalanan itu
Alexander the Great itu berdoa kepada Tuhannya. Salah satu doanya adalah berlindung dari kutukan warga Afgan, gitu kan. Karena apa? Mendapatkan pengalaman yang sangat menyakitkan waktu mereka melakukan penaklukan di Afghanistan. Satu Afghanistan, yang kedua adalah negeri Syam. Ya, negeri Syam di sini kalau kita lihat itu ada dua negeri yang hari ini menjadi perbincangan. Satu yang ada di Palestina. Palestina ini tepatnya ada di Gaza. Yang kedua adalah yang ada di Suriah, yang hari ini resmi menjadi sebuah negara Republik Suriah yang dipimpin oleh mantan amir dari gerakan jihad yang bernama Hay'ah Tahrir Syam, dipimpin oleh Abu Muhammad Al-Jaulani. Mungkin Abu Muhammad Al-Jaulani saat ini termasuk di antara presiden yang paling muda ya Pak ya, karena di usianya baru 42 tahun. Baik, dari dua negara ini kalau kita perhatikan adalah yang bisa dikatakan jihadnya paling eksis. Dan kalau kita analisis, maka ada dua aspek paling tidak ya yang membuat mereka secara kauniyah memang layak untuk mendapatkan keberhasilan itu ya. Yang pertama adalah aspek nubuat. Aspek nubuat ini kita akan temukan dalam beberapa riwayat hadis Nabi SAW yang menggambarkan bahwa jihad di situ akan eksis. Ya, pertama Afghanistan ini seperti dalam nubuat tentang pasukan Panji Hitam yang akan muncul dari arah Khurasan. Ya, di samping memang karakter dan tabiat mereka yang dari sejak zaman Umar bin Khattab, ya karena waktu itu sebelum mereka masuk Islam, Pak, semua dai yang dikirim ke Khurasan hampir dibunuh semuanya. Mereka minta maaf, kemudian diampuni, kirim lagi, dibunuh lagi. Kemudian diampuni, dibunuh lagi, sampai Umar bin Khattab mengatakan kalau mereka nanti masuk Islam beneran, maka mereka betul-betul akan menjadi bangsa yang paling militan. Dan ternyata itu dikuatkan oleh hadis Nabi SAW ketika beliau ditanya oleh Salman Al-Farisi, salah satu daripada bagian putra Khurasan ya. Ketika beliau sedih mendengar ayat dalam surat Muhammad, ayat terakhir yang bunyinya wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum summa la yakunu amsalakum. Kalau kalian wahai bangsa Arab berpaling dari ajaran Islam, yastabdil qauman ghairakum, Allah akan menggantikan kaum yang bukan merupakan kaum kalian, bukan orang Arab ya. Summa la yakunu amsalakum, kemudian tidak akan ada lagi yang semisal dengan kalian ya. Jadi ini janji dari Allah Subhanahu wa taala kalau orang-orang Arab ya, orang-orang di zaman sahabat itu berpaling dari ajaran Rasulullah, maka akan diganti dengan kaum yang lain, kaum yang benar sangat istimewa sekali. Waktu itu Salman Al-Farisi bertanya, "Manhum ya Rasulullah?" Ya. Para sahabat waktu itu bukan Salman bertanya, para sahabat bertanya, "Manhum ya Rasulullah?" Maka Rasulullah kemudian menepuk pundaknya Salman dan mengatakan, "Huwa wa mim ba'di qaumihi." Ya. Yang akan menggantikan kalian adalah dia dan sebagian daripada kaumnya. Bahkan dalam satu hadis lagi disebutkan, "Lau kanal imanu inda suraya lana lahum rijalun min haula." Seandainya iman itu bergelayut di bintang Suraya, bintang Alpha Centauri, bintang timur Pak. Yang kalau kita pada subuh keluar itu ada bintang paling terang sekali di timur, bintang yang menurut para ilmuwan itu jaraknya 4 tahun cahaya. Itu kan jarak yang sangat jauh ya. Ya, yang dihitung kalau menggunakan pesawat Apollo B2 itu butuh waktu 76.000 tahun. Kata Rasulullah, "Lau kanal imanu inda suraya." Seandainya iman itu bergelayut di bintang Suraya, artinya apa? Sangat jauh sekali, sangat berat untuk menjemputnya. Lana lahum rijalun min haula, maka yang bisa untuk mencapainya adalah mereka, yaitu anak-anak Khurasan. Ya, ini menggambarkan bahwa besok putra-putra Khurasan di akhir zaman adalah bangsa yang mereka punya kemampuan untuk memikul iman dengan taruhan apapun. Dan itu bisa kita saksikan bagaimana tangguhnya bangsa Afghanistan ketika mereka mempertahankan kedaulatan mereka, ketika mereka menjaga iman mereka. Mereka rela diboikot oleh seluruh dunia, mereka rela untuk menghadapi tekanan apapun,
penyiksaan apapun ya, sampai kemudian hari ini Allah kasih kepada mereka kemenangan ya. Jadi dari sisi nubuat mereka sudah dapat ini. Dan satu nubuat lagi bahwa besok bangsa Khurasan ini yang kata Rasulullah SAW disebutkan sebagai barisan pendukung kemunculan Imam Mahdi, seperti yang termuat dalam satu riwayat, fa idza ra'aitumuhu ya summa tatlu rayatus sud min kibalil masyriq ya, kemudian nanti akan muncul pasukan yang berbendera berpanji hitam yang muncul dari arah timur, yang para ulama menyebutkan ini adalah wilayah Khurasan. Maka Nabi kemudian mengatakan fa idza ra'aitumuhu fabayyihu walau habban salji, kalau kamu sudah melihat mereka berjalan ya, maka berbaiatlah walaupun harus merangkak di atas salju. Analisa tentang pasukan panji hitam ini berada di wilayah Khurasan mengkerucut kepada satu komunitas yang namanya Taliban ya. Terlepas klaim ini mungkin debatable, tetapi dari semua ciri yang ada ya, mereka termasuk di antara Taifah Mansurah di akhir zaman ini. Kemudian yang kedua, ini adalah negeri Syam. Negeri Syam sendiri secara nubuat mendapatkan satu pengakuan yang istimewa dari Rasulullah SAW ya. Negeri Syam yang pertama adalah Palestina, atau hari ini tepatnya di Gaza. Mohon maaf jamaah sekalian, masih sangat banyak sekali kaum muslimin yang nggak bisa membedakan antara Gaza dengan Palestina, gitu kan ya. Sehingga ketika mereka mendengar berita Gaza yang hari ini sudah hampir 90% rata dengan tanah, kok itu masih ada wisatawan travel yang ke Al-Aqsa begitu ya. Ya memang beda Pak, antara Gaza dengan tepi barat itu beda gitu kan. Ini dua wilayah yang terpisah, yang bagian tengahnya sudah dicaplok sebentang kurang lebih 70 sampai 100 km itu berada di dalam wilayah Israel semuanya. Maka orang Gaza nggak akan pernah bisa melihat Masjidil Aqsa. Orang-orang yang tinggal di Palestina nggak akan bisa masuk Gaza, karena memang ini ya dua wilayah yang dipisahkan oleh Zionis Israel dengan tembok yang sangat tinggi. Temboknya tuh tingginya 9 meter, panjangnya 876 km. Jakarta Banyuwangi itu Pak ya. Dan itu mengepung mereka sehingga tidak bisa keluar. Anda bisa bayangkan ya, orang-orang Palestina itu, ini rumahnya di sini, sawahnya, kebunnya itu di seberang jalan. Nah antara rumah dia dengan kebun itu ada tembok setinggi 9 meter gitu Pak. Jadi kalau dia mau ke kebunnya, dia harus muter, harus melewati checkpoint, harus minta izin kepada tentara Zionis yang seringkali tidak diizinkan. Dan ya otomatis lama-kelamaan tanah mereka berangsur-angsur berpindah ke pemilikan secara paksa ya. Nah baik, ini satu Gaza. Yang kedua adalah Damaskus ya. Ini juga ada nubuatnya masing-masing. Untuk Gaza ini sangat spesifik sekali. Hadisnya berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu hadzal amr ya, awwalu hadzal amr nubuwatun wa rahmah, summa khilafatun wa rahmah, summa mulukun wa rahmah, summa imarah wa rahmah, summa takadamu summa yatakadamuna takadumal khumr fa'alaikum bil jihad wa inna afdalal jihadi ar-ribat wa inna afdalar ribat asqalan. Ini hadis hasan yang terkait dengan jihad di Gaza. Apa kata Nabi? Awwalu hadzal amr nubuwatun wa rahmah. Urusan umat Islam ini yang pertama kali urutannya adalah nubuwat dan rahmat, yaitu zaman kenabian yang di dalamnya penuh dengan rahmat dan kebaikan. Summa khilafatun wa rahmah. Setelah itu kekhilafahan dan rahmat, yaitu pada zaman Abu Bakar sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Summa mulukun wa rahmah. Setelah itu apa? Fase kerajaan dan rahmat ya, yaitu dari Bani Umayyah, Abbasiyah dan Turki Utsmani. Summa imarah wa rahmah. Kemudian kepemimpinan dan rahmah. Ini pasca Turki Utsmani tumbang, ada sejumlah negara yang ada sejumlah wilayah yang mencoba mendeklarasikan imarah. Ya, imarah ini bisa ya sebagaimana Emirat Afghanistan hari ini ataupun negara-negara yang lain yang menggunakan sistem pemerintahan. Ya,
summa yatakadamuna takadumal humur. Setelah itu manusia akan berperang, akan berebut makanan seperti keledai-keledai yang saling berebutan. Mereka akan berebut dunia seperti keledai-keledai berebutan makanan. Ya, seperti yang kita saksikan bagaimana fenomena perebutan kekuasaan dengan berbagai macam pemilihan umum, ya. Mereka berebut dengan cara kecurangan-kecurangan. Hampir tidak ada pilkada yang tidak ada kecurangan di dalamnya, hampir mustahil. Ini sangat relate ya. Ya takadamuna, mereka akan berebut dunia sebagaimana keledai berebutan makanan. Fa'alaikum bil jihad, maka di fase yang seperti itu hendaknya kalian berjihad. Wa inna afdhalal jihad ar-ribat, jihad yang paling utama pada masa itu adalah ribat, dan ribat yang paling utama adalah fi askolan, kata Rasulullah. Rasul menyebut kata-kata askolan. Askolan itu di mana? Askolan itu adalah nama lain daripada Gaza. Jadi di zaman Nabi namanya adalah Askolan. Cuman hari ini Askolan menjadi satu wilayah tersendiri yang dulu nyambung dari Gaza Selatan sampai ke Gaza paling utara. Habis itu Askolan, tapi Askolan sekarang dicaplok oleh Israel. Yang tersisa tinggal Gaza. Dari mulai paling atas itu Khan Yunis ya, sampai ke Rafah yang berbatasan dengan Mesir. Ini adalah wilayah Gaza. Jadi Gaza ini dulu sebetulnya nyambung dari Rafah sampai ke Askolan, dan kita mendengar nama-nama yang dinisbatkan dengan Askolan, misalnya Imam Ibnu Hajar Al Asqalani. Imam Syafi'i ini juga berasal dari Gaza, Palestina. Jadi memang ini negeri yang dijanjikan Rasulullah akan menjadi bumi ribat paling panas di akhir zaman. Ya, maka kalau kita lihat dari sisi nubuat antara Afghanistan kemudian Gaza, satu lagi Damaskus, kita juga menemukan bagaimana Rasulullah SAW menjanjikan kepada negeri ini akan menjadi poros akhir zaman. Salah satu nubuat yang paling istimewa adalah di tempat inilah Nabi Isa nanti akan turun untuk memimpin jihad global melawan Dajjal dan komplotannya. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di tempat ini juga nanti akan terjadi yang namanya Al-Malhamah Al-Kubra, perang akhir zaman yang melibatkan 80 negara Eropa. Samanuna royah ma'akuli royatin isna asara al-fajundan dalam hadis Muslim. Mereka akan membawa 80 bendera, setiap bendera isinya 12.000 tentara. Umat Islam akan berhadapan dengan 960.000 pasukan komando Eropa yang mereka akan mengepung umat Islam di wilayah A'maq Dabik di sebelah timurnya Damaskus. Ya, maka emang ini negeri yang menjadi poros akhir zaman, ya, dan umat Islam di situ akan mendapatkan kemenangan yang sangat luar biasa. Jamaah sekalian, itu kalau bicara dari sisi nubuat. Kemudian dari sisi logika, kenapa negeri ini mendapatkan kemenangan? Maka ada dua alasan yang paling pokok, ya. Yang pertama, ya, ini dua alasan ini dikaitkan dengan jihadnya Rasulullah SAW. Seperti apa sih jihadnya Rasulullah? Jihadnya Rasulullah paling tidak ada dua aspek yang sangat dibutuhkan untuk mendapatkan atau mencapai kemenangan. Yang pertama, jihad ini harus legal. Jihad ini mendapatkan sebuah legitimasi, ya. Legitimasi ini yang paling pokok itu adalah jihad untuk mengusir penjajah, ya. Jihad untuk melawan kezaliman. Dan legitimasi ini sangat kuat sekali. Kenapa? Karena dari sisi dalil-dalil syar'i dalam Al-Quran dan Sunnah itu kita temukan begitu banyak sekali perintah untuk berjihad melawan penjajah, ya, baik itu dalam sirah maupun pada kisah-kisah para nabi sebelumnya, ya. Yang kedua, bahwa jihad melawan penjajah ini legal di mata dunia seperti dalam undang-undang kita, karena penjajahan di muka bumi ini tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, ya, sehingga dia harus dilenyapkan dari muka bumi. Maka jihad melawan penjajah itu mendapatkan dua dukungan yang sangat kuat. Satu aspek syar'i, yang kedua adalah legalitas dunia, di mana seluruh negara punya hak untuk mempertahankan kedaulatannya, dan ini yang terjadi pada Afghanistan.
Mereka tuntutannya cuma satu, penjajah harus hengkang dari bumi mereka. Ya, maka jihad ini legal di mata dunia, legal. Dunia tidak akan menganggap jihad mereka ini sebagai sebuah kesalahan karena mereka sedang mengusir penjajah. Ini juga yang legal bagi warga negara, bagi penduduk Nusantara ketika mereka berjihad melawan Belanda atau Jepang atau negara-negara penjajah yang lainnya. Nggak ada yang menyebut Diponegoro dan kawan-kawannya sebagai pemberontak kecuali sang penjajah itu sendiri. Maka tidak ada yang menyebut rakyat Afghanistan itu sebagai pemberontak, ya, karena apa? Mereka sedang mempertahankan wilayah kedaulatannya. Begitu juga yang terjadi di Gaza, Palestina. Mereka sedang mengusir penjajah, tentara pendudukan Israel yang menjajah Palestina. Nggak ada cerita warga Gaza menjajah Israel, itu nggak ada. Karena jihadnya terjadi di dalam negeri. Jadi dari aspek ini sangat wajar kalau kemudian mereka mendapatkan dukungan yang begitu kuat, baik itu dari dalil syar'i maupun dari fakta politik di mana mereka sedang mengusir penjajah. Dan inilah yang juga terjadi pada jihadnya Rasulullah SAW. Yang kedua, aspek yang sangat menguatkan adalah jihad ini didukung oleh seluruh rakyat. Nah ini loh, ini yang akan menguatkan. Maka maaf, ada beberapa analisa terkait kenapa jihad Al-Qaeda di berbagai macam negara ini banyak sekali menghadapi hambatan, ya, karena mereka tidak mendapatkan dukungan dari rakyat. Wong yang jihad kok cuman segelintir, rakyatnya justru malah dibuat menderita, ya, dalam tanda kutip. Mereka kemudian tidak bisa memberikan dukungan, ulamanya tidak memberikan dukungan, dan lain-lain lah. Banyak aspek dan banyak fakta di lapangan bahwa jihad ini, baik itu yang ada di Yaman, kemudian yang ada di seluruh dunia lah, ini tidak semoncer jihad yang ada di Afghanistan maupun yang ada di Suriah atau di Gaza. Kenapa? Karena jihad di tiga tempat ini betul-betul didukung oleh mayoritas penduduk, sehingga mujahid tidak kemudian ngumpet sembunyi, yang kemudian justru pembocornya adalah rakyat, gitu kan, ya. Maka jihad yang tidak mendapatkan dukungan dari rakyat itu seperti ikan yang dikeluarkan dari kolam, ya. Ikan ini hanya bisa bertahan di air, Pak. Air ini adalah rakyat, ikan ini adalah para mujahidnya. Mujahid tidak bisa bertahan hidup kalau tidak berada di dalam tidak mendapatkan dukungan masyarakat. Sebagaimana ikan tidak akan bisa bertahan hidup kalau dikeluarkan dari kolamnya. Maka yang dilakukan oleh penjajah itu adalah memisahkan antara mujahidin dengan rakyat dengan berbagai macam cara, ya, sehingga mujahid ini tidak punya tempat untuk bernapas, tidak punya tempat untuk berlindung. Nah, berbeda dengan jihad yang terjadi di Afghanistan, di Suriah maupun di di Gaza. Di Gaza Anda tahu sendiri, hampir 90%, bahkan mungkin mendekati 99%, semua rakyat mendukung mukawamah, mendukung perlawanan. Hatta seorang nenek-nenek tua, kakek-kakek tua, dia mengatakan seandainya di Gaza tinggal saya sendiri, Anda tetap harus maju melawan. Mereka sudah kehilangan istrinya, anaknya, bapaknya, ibunya, dan sebagainya, dan tidak ada yang mengecam Hamas kecuali isu terakhir kemarin, demo yang sebenarnya demonya itu adalah demo menentang perang, tapi kemudian oleh intelijen disusupi oleh Israel menjadi demo menentang Hamas. Tapi yang sebenarnya terjadi bukan demo menentang Hamas. Mereka pengen perang dihentikan. Baru menikmati gencatan senjata 1,5 bulan, Pak, tiba-tiba kemudian terjadi lagi pembantaian yang luar biasa. Nah, tapi kemudian tiba-tiba kok demonya berbelok menjadi demo Hamas harus meninggalkan wilayah kekuasaannya biar diserahkan kepada otoritas. Tapi ini, ya, fakta yang di lapangan hanya segelintir, ya. Aslinya 90% lebih rakyat Gaza sangat mendukung mukawamah atau mendukung perlawanan, ya. Dan itu dibuktikan bahwa mereka memberikan semua yang mereka punya untuk Hamas ini. Bahkan kalau beberapa
beberapa tokoh yang diundang ke Indonesia ya, beberapa masyayikh dari Palestina Gaza yang datang ketika ini, ada yang mengatakan hampir tidak ada satupun rumah di Gaza yang tidak ada Hamasnya. Dengan kata lain bahwa Hamas ini mendapatkan dukungan sepenuhnya dari rakyat Gaza, dan itu bisa kita lihat bagaimana ketika gencatan senjata kemarin. Begitu juga yang terjadi di Suriah. Singkat cerita ya, mereka mendapatkan dukungan dari rakyat. Dan ini dulu yang dilakukan oleh Abu Muhammad Al-Jaulani. Kenapa dia melepas baiat kepada Al-Qaeda? Karena selama jihad itu ketempelan oleh pihak-pihak yang dituding sebagai teroris, maka tidak akan mendapatkan dukungan rakyat. Di Gaza apa ada Al-Qaeda, Pak? Nggak ada. Ada ISIS nggak? Nggak ada. Ada nggak kelompok-kelompok insurgen, mujahid-mujahid yang berdatangan dari berbagai macam negeri? Itu nggak ada. Ya, murni di situ adalah rakyat Gaza, sehingga mereka nggak bisa disebut sebagai teroris atau ini ada kelompok-kelompok yang memanfaatkan. Sulit begitu kan ya. Maka salah satu tekanan Amerika atas kemerdekaan Suriah yang hari ini dipimpin oleh Ahmad Al-Sharaa adalah mereka harus menyingkirkan semua kombatan-kombatan yang dari luar negeri. Karena memang tidak bisa dipungkiri, waktu Suriah meletus 2011 itu banyak sekali, termasuk dari Indonesia, gitu ya. Itu banyak yang datang ke sana, Pak, ya, untuk kemudian mewujudkan nubuat Rasulullah. Dan hari ini ketika Suriah merdeka, maka Amerika menuntut semua kombatan itu harus dibersihkan. Kalau tidak, wah, ini ancamannya sangat luar biasa. Sementara mungkin antum sudah mendengar kajian tentang bagaimana strategi politiknya Ahmad Al-Sharaa yang terkesan Masya Allah ya, betul-betul tidak bisa ditebak dan tidak bisa diduga ya, bagaimana strateginya. Karena 2 tahun terakhir sebelum kemudian Suriah seperti hari ini sekarang, itu Ahmad Al-Sharaa mendapatkan kecaman, mendapatkan bulian yang sangat luar biasa, termasuk banyak ulama-ulama yang meninggalkan karena dianggap pada saat itu mereka ngapa kok nggak ada kerjaan, yang nggak berjihad melawan Bashar Assad, nggak kemudian mereka melakukan perlawanan, kok hanya sibuk dengan Idlib yang hanya 10% dari wilayah Suriah. Tapi ternyata diam-diam Ahmad Al-Sharaa atau Abu Muhammad Jaulani ini menyiapkan pasukan khusus untuk drone-nya, pasukan khusus untuk sampai bisa bikin akademi militer, dan pokoknya ini wilayah provinsi kecil yang kemudian mirip seperti sebuah negara. Ternyata ini persiapan yang sangat matang selama 1 tahun ketika Tufanul Aqsa, dan itu dibuktikan menaklukkan Aleppo, Hama, Himso, terakhir Damaskus hanya butuh waktu 12 hari. Ya, ini betul-betul tidak pernah terbayangkan, perubahan politiknya sangat luar biasa. Ya, nah jamaah yang dirahmati Allah, dan hari ini survei terakhir 80% masyarakat Suriah setuju dengan penegakan syariat Islam. 90% mendukung kebijakan-kebijakan Presiden Ahmad Al-Sharaa. Kenapa? Kemampuan beliau merangkul, termasuk merangkul Drus, merangkul SDF, merangkul orang-orang sekuler yang awalnya mereka demo, akhirnya mereka merasa damai di bawah kepemimpinannya Abu Muhammad Jaulani ini. Jadi ini yang pertama aspek dari nubuat ya, kalau kita lihat bahwa jihad di seluruh dunia, kenapa kok yang eksis itu Afghanistan, kemudian Suriah dan Gaza ya. Tapi Gaza kondisinya kayak gini ya, sebentar. Ini kan dramanya belum selesai, Pak ya. Kita ini begini, Pak ya. Kalau nonton Gaza ya, nonton negeri-negeri Timur Tengah, itu seperti kita nonton film action ya, yang durasinya 60 menit. Nah, menit ke-45 ini jagoannya lagi kalah gitu loh, Pak ya. Nah, kalau menit ke-45 ini dimatikan filmnya, Anda kecewa gitu loh ya. Maka harus lihat menit yang ke-59 begitu kan. Menit ke-60 jagoannya menang, musuhnya kalah begitu kan ya. Dan menit ke-59 60 itu sudah disebutkan secara detail oleh Rasulullah SAW dalam nubuat-nubuatnya, bagaimana mereka nanti akan hancur, bagaimana umat Islam akan menang, bagaimana Yahudi itu nanti akan sembunyi di balik pohon, tembok, batu yang semuanya akan berbicara, bagaimana Dajjal akhirnya terbunuh, bagaimana 70.000 pasukan yang menggunakan baju besi itu mereka akan dihabisi semuanya. Itu menit terakhir. Nah, itu
juga harus ditonton. Nah ini kita episodenya mungkin sekarang baru menit ke 30 atau ke 35 yang lagi berat-beratnya, begitu kan ya. Jagoannya ditangkap, diikat, begitu kan ya. Sehingga mungkin kita sangat sedih sekali, gregetan, emosi kita teraduk-aduk nih dengan keadaan hari ini ya. Tapi kalau kita berkaca kepada nubuat, maka Allah dan Rasulnya sudah menjanjikan kemenangan mereka di akhir zaman. Poin yang kedua terkait dengan kisah menarik dari Nabi Yusha bin Nun. Bapak Ibu sekalian, nama Yusha bin Nun tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi secara tersirat minimal ada 2 ayat yang menyebutkan tentang kisah Yusha bin Nun. Kalau di dalam hadis Nabi banyak bertebaran. Kalau di dalam Bible, Masya Allah ya, hampir ada sekitar 400 ayat yang bercerita tentang kisah Yusha bin Nun. Bahkan ada satu kitab namanya kitab Yeyasa. Ya, ini adalah kitabnya atau cerita tentang Nabi Yusha bin Nun. Siapa Yusha bin Nun? Yusha bin Nun ini adalah tangan kanannya Nabi Musa yang ikut membersamai perjalanan Nabi Musa, pengen ketemu Nabi Khidir, itu kan? Ya, wa idz qala Musa li fatahu. Nah, itu kata-kata fata adalah Yusha bin Nun. Kemudian satu lagi yang disebutkan dalam kisah penaklukan Palestina. Ya, 2 orang yang tetap komitmen dengan Nabi Musa untuk menaklukkan Palestina, yaitu Yusha bin Nun. Nah, Yusha bin Nun ini ya termasuk yang mengalami peristiwa Padang Tih. Ketika Bani Israel yang dipimpin Nabi Musa berputar-putar di Padang Tih selama 40 tahun. Ini adalah generasi paling buruk di zaman Nabi Musa, yang setelah bapak-bapaknya meninggal dunia, Yusha bin Nun mengkader putra-putranya sehingga menjadi bangsa yang militan. Berapa lama proses pengkaderannya? Setelah keluar dari Padang Tih itu selama 40 tahun. 40 tahun Yusha bin Nun mengkader, sampai dalam satu hadis sahih disebutkan, siapa yang baru menikah maka jangan ikut berangkat jihad. Siapa yang baru membeli unta ataupun domba atau sapi yang bunting jangan ikut berjihad sampai dia sampai binatang ternak lahir. Siapa yang baru bangun rumah dan atapnya belum selesai jangan ikut berjihad. Yang pengantin baru nggak boleh jihad, begitu ya. Itu standarisasi pasukannya Yusha bin Nun ya. Dan Anda tahu bagaimana prosesnya disebutkan dalam hadis Bukhari, inilah satu-satunya nabi yang berhasil menyetop matahari supaya tidak terbenam. Ya, mungkin pernah dengar kisahnya seorang nabi Bani Israel yang ketika berjihad untuk memasuki Palestina, kemudian dia berdoa kepada Allah, ini kalau matahari keburu tenggelam, besok itu hari Sabtu. Hari Sabtu orang Yahudi tidak boleh berperang. Ini Jumat penuh berkah. Ya, maka Nabi Yusha bin Nun minta kepada Allah supaya matahari di stop. Akhirnya matahari di stop, jihad mereka lanjutkan, dan sore itu sebelum matahari terbenam mereka berhasil mengalahkan bangsa Filistin. Kemudian mereka masuk ke negeri Palestina tersebut. Ya, ini kisah dari Yusha bin Nun. Apa yang bisa kita tangkap dari kisah ini? Kisah inilah yang kemudian menjadi dasar dari Syekh Ahmad Yasin ketika ditanya tentang nasib Israel. Beliau mengatakan apa? 2027 negara Israel akan lenyap dari peta dunia. Syekh ditanya, ya gimana Anda kok tahu? Ya, saya menyimpulkan dari ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran yang mana? Nah, beliau mengangkat kisah Yusha bin Nun, di mana Bani Israel berputar-putar di Padang Tih selama 40 tahun. Setelah itu Bani Israel yang baik-baiknya, putra-putra terbaiknya, ini kemudian dibina oleh Yusha bin Nun selama 40 tahun. Maka setelah 40 tahun pembinaan, mereka kemudian berhasil menaklukkan Palestina. Lah terus apa urusannya dengan Gaza? Disinilah beliau mengangkat fakta sejarah bahwa Israel mendirikan negaranya pada tahun 1948. Sekitar 20 tahun kemudian atau 19 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1986, berdirilah gerakan Muqawamah al-Islamiyah, Harokah Muqawamah al-Islamiyah.
1986-87 itu pertama kali gerakan Intifadah 1 yang pakai batu semua itu Pak ya. Makanya kalau tahun-tahun itu sangat populer ya cerita tentang Palestina, ikon-ikon Palestina yang gambarnya adalah anak-anak muda membawa batu. Sampai ada novelnya berjudul Hingga Batu Bicara itu ya. Ini bercerita tentang jihad Intifadah ya. Nama Intifadah waktu itu begitu sangat populer sekali tahun 87-an ya. 87, 88, 89 sampai akhirnya Syekh Ahmad Yasin syahid ya. Nah, kata Syekh Ahmad Yasin 1987 sekarang ini 2020 coba dihitung ya, 40 tahun kemudian jatuhnya di tahun berapa? Yaitu di tahun 2027. Kalau dihitung dari 1986-87, maka ketemunya bangsa warga Gaza atau Hamas ini akan berumur 40 tahun. Seperti proses pembinaan yang dilakukan oleh Yusha bin Nun kepada Bani Israel. Ya, ini keyakinan beliau yang diambil dari ayat tadi, yang juga memanfaatkan khurafat akidahnya orang-orang Yahudi. Apa khurafat akidah mereka? Mereka punya khurafat akidah yang namanya Al-Aqdus Samin, dekade 8. Dekade 8 itu apa? Mereka punya keyakinan yang begitu kuat bahwa negara Zionis atau negara Yahudi sejak runtuhnya kerajaan Nabi Sulaiman tidak pernah bisa berdiri lebih dari 80 tahun. Itu sudah menjadi kayak kutukan bagi orang Yahudi Pak, bahwa mereka tidak akan pernah mampu mempertahankan negaranya lebih dari 80 tahun dari sejak tumbangnya kerajaan Nabi Sulaiman. Dan ini yang kemudian membuat mereka ketakutan. Bahkan pada saat deklarasi berdirinya negara Israel 1948 itu warga-warga Yahudi itu banyak takut. Kenapa? Wah, kalau ini berdiri umurnya hanya 80 tahun gitu kan ya. Dan ini yang mereka sedang berpacu. 1948, sekarang 2025. Ya, kalau 80 tahun berapa tahun lagi, Pak? Tinggal 3 tahun lagi. Yaitu pada tahun 2028, begitu kan ya. Mereka sangat takut dengan angka 2028 yang itu merupakan batas akhir daripada kepemimpinan. Makanya targetnya Syekh Ahmad Yasin 2027. Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, kita nggak pengen terjebak dengan polemik angka-angka tadi ya. Ya, kita nggak perlu cocokologi dengan wah ya begini kondisi dan seterusnya. Tetapi bahwa ijtihad Syekh Ahmad Yasin begitu tentu perlu menjadi sebuah perenungan, bukan keyakinan ya, bukan keyakinan, perenungan. Kenapa beliau saya punya keyakinan semacam itu? Ditambah lagi dengan realitas hari ini, dan kalau dianalisa sebenarnya Hamas itu kayak apa sih sekarang ya. Bapak Ibu sekalian, butuh waktu yang cukup panjang untuk kemudian mendapatkan data lengkap seperti apa kemampuan Hamas bertempur yang sudah mengalami pengepungan hampir sudah 1,5 tahunan lebih ini ya, 1,5 tahun lah ya, dari mulai Oktober, November, Desember sampai sekarang bulan April ya, 560 hari itu 1,5 tahunan Pak. Dan Anda bisa lihat ini bukan cuma dikepung oleh Israel, tapi di seluruh dunia. Buktinya seluruh dunia apa ya, sampai dikatakan kalian negara-negara Arab tidak mampu mendatangkan sepotong roti pun di Gaza, bahkan mendatangkan kain kafan saja Anda tidak sanggup, begitu ya. Ya, jadi ini betul-betul umat warga Gaza sedang berjuang sendirian. Dan kalau kita lihat dalam hadis-hadis Rasulullah SAW tentang ciri-ciri Taifah Mansurah, itu memang paling layak ditujukan kepada warga Gaza, yaitu la yadurruhum man khazalahum, tidak akan menimbulkan madorot ketika mereka dibiarkan, dikucilkan, diboikot, ditinggalkan oleh seluruh dunia. La yadurruhum, kata Rasulullah, tidak akan menimbulkan bahaya bagi mereka, karena mereka tetap ya, slogan-slogan mereka hasbunallah wa ni'mal wakil. Seluruh pintu dunia sudah tertutup kecuali pintu langit. Ya, jadi belum pernah kita menemukan bangsa dengan tingkat level tawakal semacam ini. Afghanistan mungkin kita dapat ceritanya, tapi jarang kita mendapatkan ekspos tentang Afghanistan dari anak-anak balitanya.
Kita mungkin mendengar ekspos ketabahan mereka dari mujahidinnya yang mengangkat senjata, tapi kita jarang mendapatkan ekspos dari balita-balitanya. Beda dengan Gaza. Eksplor tentang ketabahan jihad Gaza itu kita dapatkan dari level balita sampai manula. Semuanya punya kalimat yang sama. Ini belum pernah ada negara dengan level memberikan pendidikan kepada warganya sehebat warga Gaza. Ya, maka kalau kita lihat pada konteks ini, perhitungan tentang jihad di Gaza ini menjadi menarik ya. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa keistimewaan jihad Ahlus Syam ini dinubuatkan dalam banyak riwayat ya. Tadi sudah kita singgung bahwa pada akhirnya negeri Syam ini dikatakan sebagai poros dunia ya. Jadi kalau kita lihat di peta dunia, negeri Syam ini betul-betul tengah-tengah ya. Dia akan menjadi ardul mahsyar wa ardul mansyar, negeri tempat berkumpul dan negeri tempat berpencar. Ketika Rasulullah menyebutkan bahwa di akhir zaman akan ada 3 kelompok, satu di Syam, satu di Irak, satu di Yaman, lalu sahabat Nabi bertanya, "Khirli ya Rasulullah, pilihkan aku, mana yang paling tepat?" Maka kata Nabi, "Alaika bisyam." Hendaknya kamu pergi ke negeri Syam. Dan jihad negeri Syam ini agak unik Bapak Ibu sekalian ya. Jemaah sekalian, uniknya bagaimana? Syam yang pertama adalah Palestina ataupun Gaza. Syam yang kedua adalah Damaskus. Ini uniknya apa? Dua negara ini atau dua kelompok jihad besar ini menghadapi musuh yang berbeda. Yang satu yang ada di Gaza ini menghadapi Zionis Israel dan Amerika. Yang satu menghadapi rezim yang didukung oleh Iran dan Rusia. Ya, maka ini buat yang tidak mampu membaca peta jihad global ini, jihad di Timur Tengah ini, kita akan selalu dipusingkan oleh pertanyaan-pertanyaan. Janjiannya Hamas itu Syiah tuh bukan toh, gitu kan ya? Kok didukung oleh Hizbullah? Kok didukung oleh Houthi? Kok mendapatkan bantuan dari Iran? Kok dan sebagainya. Itu muncul pertanyaan begitu, sampai kemudian tuduhan bahwa Hamas itu adalah Syiah, bahkan Hamas itu adalah antek Zionis. Ya, itu keluar dari mulut umat Islam. Mereka yang tidak membaca peta dengan detail, tuduhannya begitu. Di saat yang sama, Anda nggak akan menemukan dulu ya di awal-awal jihadnya Suriah mengecam Amerika, mengecam Israel dan sebagainya. Ya, kenapa? Karena dianggap bahwa mujahidin yang ada di Suriah ini disuplai senjatanya oleh Amerika. Ya, jadi ini dua hal yang sangat unik sekali. Ketika Hasan Nasrullah ya dari Hizbullah ini gugur ya, terbunuh, maka apa? Warga Suriah mengutuk dan berterima kasih, bahkan kemudian memberikan semacam mereka sampai menggambarkan kebahagiaannya karena mereka tahu menjadi korban daripada Hizbullah Lebanon itu bagaimana kesadisan tentara Hizbullah, kesadisan pasukan Bashar Assad yang mereka ini adalah Alawiyin atau Syiah ya kepada kaum muslimin. Sehingga ketika Hasan Nasrullah itu tewas, itu mereka membuat syair-syair ungkapan yang menunjukkan gembiraan. Di saat yang sama Hamas semacam berduka cita gitu loh ya. Kenapa? Karena Hizbullah selama ini juga sudah ikut membantu Hamas ya dengan melawan Israel. Kita tahu kan frontnya Israel kan ke Hizbullah juga begitu kan ya. Yaman, Houthi ya, ini kita lihat nih Hudaidah kemudian Son'a itu dihajar oleh rudal-rudal Amerika kayak apa? Bahkan pangkalan militernya. Kenapa? Karena Houthi juga bersumpah akan menggempur semua kapal-kapal yang akan membantu ke arah Israel ya. Nah, disinilah kemudian netizen Indonesia pada kebingungan semuanya gitu ya. Bingungnya bagaimana? Ya ini janjiannya gimana toh nih ya. Akhirnya mereka menuding yang memberontak Bashar Assad ini pasti antek Israel. Karena memang apa? Di situ rivalnya Israel Amerika adalah Rusia. Kan begitu ya. Sementara Rusia mendukung Suriah ya, atau Iran mendukung Suriah. Iran dikatakan sebagai lawannya Amerika dan Israel. Buktinya lihat bagaimana bantuan Iran kepada
Hizbullah, bantuan Iran kepada Yaman, Houthi. Ya, maka ikhwan fillah rahimakumullah, disinilah kita harus melihat politik itu tidak hitam putih. Ya, maka termasuk statement-statementnya Ahmad As-Sarraj atau pimpinan Suriah hari ini itu kalau membacanya pakai kacamata akidah, kita dengan gampang memvonis wah murtad, wah telah kafir, wah antek Amerika. Kan ketika Donald Trump dilantik, Ahmad As-Sarraj memberikan ucapan selamat, ya. Wah berarti mengakui dan sebagainya. Politik itu tidak sesimpel bayangan kita sebagai warga sipil. Apalagi kalau kita yang tidak terlibat. Kita nggak hadir di sana, tapi membaca berita lalu disimpulkan sendiri, dianalisa sendiri, nggak ngerti apa yang mereka rasakan. Maka ini jihad yang sangat unik sekali Pak ya. Di Suriah mereka melawan Rusia, Cina, Iran. Sementara di Gaza mereka melawan Israel dan Amerika. Sementara kita tahu Israel Amerika ini bukan temenannya Suriah, bukan temenannya Iran ataupun Rusia, ya. Ya, jadi ketika ditanya sebenarnya perangnya Iran Amerika itu etok-etok atau beneran sih, gitu ya. Maka Syekh Atiyullah Al-Libi yang juga waktu itu menjadi syar'inya ataupun muftinya Al-Qaeda mengatakan mereka betul-betul perang. Mereka betul-betul berseteru, tetapi motifnya berbeda, ya. Motifnya berbeda. Mereka punya motif untuk hegemoni. Kenapa? Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu bahwa negeri Syam itu yang berambisi untuk menaklukkan negeri Syam itu seluruh kekuatan dunia. Semua kekuatan dunia pengen sekali menguasai negeri Syam. Jadi kalau misalnya Iran itu membantu Gaza, bukan berarti Iran itu cinta kepada rakyat Gaza yang mujahid Ahlus Sunnah, bukan. Mereka punya kepentingan untuk menguasai Gaza, menguasai Suriah, menguasai Timur Tengah atau negeri Syam. Sebagaimana Amerika juga punya kepentingan, tapi kepentingan mereka berbeda. Dan kepentingan kita menguasai negeri Syam juga berbeda. Kepentingan kita karena ini nubuat Rasulullah. Kepentingan mereka ini wilayah yang harus dikuasai. Kenapa? Siapa yang menguasai negeri Syam, maka dia akan menguasai dunia, ya. Dengan kata lain, ya, kenapa Israel mati-matian mereka ingin memperluas wilayah itu? Mereka paham siapa yang menguasai negeri Syam, dia akan menguasai dunia. Dan sepanjang sejarah begitu. Ketika dulu negeri Syam di bawah kekuasaan Romawi yang menguasai dunia. Ketika kemudian Umar bin Khattab berhasil menerima kunci gerbang negeri Syam, Palestina, maka apa? Kaum muslimin yang menguasai dunia. Ketika hari ini negeri Syam dicaplok oleh Israel yang menguasai dunia. Jadi kalau mau pakai bahasa simpel semacam itu, bahwa ada bantuan dari Iran dan sebagainya, ya itu dalam dunia perpolitikan sesuatu yang lazim. Nah, repotnya kita yang bukan politisi, bukan negarawan, sipil belaka, tapi berfatwa layaknya politisi dan negarawan. Ini ya, sehingga nggak nyambung ketika kemudian kita menghukumi para pemimpin-pemimpin itu, misalnya kok Hamas merapat ke Iran, kok mendapatkan bantuan dari Iran, kok ikut berbelasungkawa dengan hal-hal yang menyedihkan terjadi di Iran, lalu kita pakai kesimpulan oh ini berarti temenan. Jihad global dan politik internasional tidak sesimpel itu, ya. Jadi ini sebuah jihad yang unik. Nah, Allah tidak akan bertanya kepada kita tentang analisa-analisa tersebut, tapi Allah akan bertanya kepada kita apa kontribusi dan sumbangan yang bisa kita berikan. Ya, apa yang sudah kita lakukan kepada warga Gaza. Ya, kalau kemudian duit kita nggak ada atau kita bingung mau kemana, pertanyaannya apakah setiap waktu sholat, waktu mustajabah kita punya investasi doa untuk mereka? Ya, nah ini jamaah yang dirahmati Allah, yang lebih penting bagi kita hari ini adalah kita bukan memberikan analisa-analisa yang sering kali gagal fokus. Karena maaf Bapak Ibu sekalian, ya jamaah sekalian, ada yang orang baca berita itu gagal fokus, ya. Contoh ketika Cashfire kemarin, itu ada beberapa kelompok-kelompok pengajian tertentu. Kok yang disoroti malah aneh? Kenapa Hamas kok pakai baju seragamnya rapi-rapi, bagus-bagus, mobilnya begitu? Ya, aneh nih Pak ya. Loh kok yang disorot malah itunya, gitu kan? Dia malah sensi kepada wong rakyat sedang menderita kok bajunya malah kinclong-kinclong. Harusnya,
Oh, ini salah fokus ini namanya ya. Jadi seringkali kita ini kalau membaca kayak gitu malah salah fokus, cari salahnya, cari kekurangannya, cari ketergelincirannya, bukan fokus untuk memberikan pembelaan dan bantuan kepada mereka ya. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.